MM MMMkom, kepada Ibu Wakil Ketua Ibu Harjani Susanti, terus Mama Grace, Mama Nadia, dan Bapak Ibu guru yang kami hormati. Selamat malam semuanya. Puji dan syukur malam ini kita dapat bertemu walaupun secara virtual dalam rangka sosialisasi persiapan PTM yang masih harus melalui beberapa tahapan, termasuk kami akan melibatkan komite dan orang tua murid dalam pengisian modul. Oleh karenanya, kami mengundang komite sekolah dalam sosialisasi pada malam hari ini untuk bersama-sama kami sangat mengharapkan sekali komite sekolah dan orang tua murid mendukung sekolah dan guru dalam persiapan PTM ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu guru serta Bapak dan Ibu komite sekolah meluangkan waktu di tengah kesibukan dan waktu istirahatnya. Namun kami mohon dukungan dari komite sekolah sebagai perwakilan orang tua murid di STK 2. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada Bu Berta. Baik, terima kasih Bu Eta atas sambutannya. Untuk berikutnya Bapak Ibu, acara ini adalah acara inti, yaitu tentang pemaparan atau presentasi PTM yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana PTM, yaitu Ibu Wayu Perwitasari selaku Ketua Pelaksana PTM. Saya persilakan. Terima kasih Bu Berta. Selamat malam Ibu Kepala Sekolah. Selamat malam Bapak Ketua Komite dan segenap jajarannya. Selamat malam Bapak Ibu guru semua. Terima kasih untuk kesempatan kehadirannya di dalam waktu yang sempit bagi Bapak Ibu semua. Di sini saya hendak memaparkan tentang sosialisasi pelaksanaan tatap muka terbatas blended learning. Seperti kita ketahui bahwa beberapa sekolah sudah melaksanakan tatap muka, namun dikatakan terbatas, maka di sini diistilahkan dengan blended learning. Seperti apakah itu blended learning? Blended learning disebut pembelajaran campuran, yaitu luring, luar jaringan, seperti yang kemarin sudah kita alami bertahun-tahun di dalam kelas. Ini adalah luar jaringan, dan kemudian daring, dalam jaringan. Daring ini yang lagi familiar, lagi ngetren sekarang ini. Nah, di dalam pembelajaran daring, ada tertera istilah yang namanya sinkron dan asinkron. Nah, di sini pembelajaran sinkron secara langsung. Contohnya Zoom. Keuntungannya bila kita menggunakan Zoom atau Google Meet, yaitu kita dapat melakukan diskusi aktif. Kemudian kita dapat melihat langsung siswa-siswa kita semuanya. Kemudian keuntungannya lagi, siswa dan guru terdorong untuk bekerja dengan cara yang lebih fokus dan produktif dengan Zoom. Kekurangannya, setiap orang harus mendengarkan pada waktu yang sama. Contohnya apabila ibu guru katakan, anak-anak kita akan mulai jam 8, maka anak-anak dibantu papa mama segera memegang HP-nya pada pukul jam 8. Ini kekurangannya. Kemudian kekurangannya lagi harus memiliki internet yang tepat dan baterai yang telah diisi. Bila internetnya labil, putus nyambung, maka pembelajaran pasti terganggu. Demikian pula apabila baterai HP-nya lowbat juga akan terganggu. Kemudian ada lagi metode yang namanya asinkron, tidak langsung. Asinkron adalah contoh video online, modul pembelajaran mandiri. Atau kadang-kala kita meminta anak-anak melihat, anak-anak coba lihat YouTube hari ini. Kemudian kita berikan link YouTube-nya. Itu dinamakan dengan pembelajaran asinkron atau tidak langsung. Keuntungannya, siswa dapat mengakses konten kapanpun dan dimanapun. Bisa di kamar,
bisa di kamar makan, di ruang makan, bisa di ruang tamu, bisa saat bepergian bersama mama papa di mobil, bisa pagi, bisa siang, itu apabila kita melihat YouTube pembelajaran. Kemudian keuntungannya lagi, siswa dapat berpacu tanpa bersaing dengan yang lain. Seperti siswa bisa melihat, misalkan guru sudah memberikan YouTube pembelajaran tema 1, tema 2, tema 3. Siswa dapat langsung ngebut belajar. Seperti itu. Beda dengan Zoom. Zoom otomatis tema 1 semua. Tema 2 semua. Nah, kemudian ada banyak pilihan. Pembelajaran asinkron, ini siswa bisa mencari materi di web, di Google. Misalkan mencari pertumbuhan tanaman, mencari pertumbuhan makhluk hidup, bisa dicari di web. Kekurangannya, bila kita menggunakan pembelajaran asinkron, siswa tidak memiliki sentuhan personal. Tidak ada sentuhan personal yang dibutuhkan banyak siswa. Ini yang terjadi sekarang ini. Banyak siswa yang akhirnya tidak disiplin. Membutuhkan disiplin, kekurangannya juga. Banyak siswa yang lebih jadi banyak main games dibandingkan belajar. Karena tidak adanya sentuhan, perhatian. Guru tidak mungkin langsung bertatapan terus dengan siswa. Karena nanti pasti mata siswa juga akan sakit, kebanyakan internet. Ini kekurangan dengan pembelajaran asinkron. Nah, maka diwacanakan bahwa seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa sekolah di DKI, yaitu tatap muka. Tatap muka dicampur dengan pembelajaran secara online. Ini dinamakan dengan blended learning. Nah, kemarin SD Slamet Riyadi 2 sudah ada wacana untuk blended learning. Blended learning ini adalah pembelajaran secara luring dan daring. Untuk DKI sudah ada tahap 1 berjalan, sudah ada tahap 2 berjalan. Sekarang tahap 3 hendak segera dimulai sekitar bulan Oktober. Nah, di sini alur pilot blended learning-nya. Pertama adalah asesmen 1. Pelaksanaan asesmen 1 dan asesmen 2. SD Slamet Riyadi 2 sudah goal. Sudah masuk validasi, sudah tervalidasi, kemudian diberikan pelatihan Merdeka Belajar seperti ini. Jadi syarat untuk adanya blended learning yaitu sekolah-sekolah, Bapak Ibu guru, orang tua, dan anak-anak harus mengikuti pelatihan ini. Pelatihan BTK Merdeka Belajar dan Intervensi Siap Belajar. Itulah yang dikatakan oleh Bapak Putoyo. Bapak Putoyo berkata bahwa jangan berharap sekolah nanti saja pelatihannya pasti lama-lama akan dibuka. Jangan berharap seperti itu. Demikian yang dikatakan oleh Bapak Putoyo. Karena pembelajaran kita mau selenggarakan secara aman. Karena akan diselenggarakan secara aman, maka guru, orang tua, dan siswa akan diberikan pelatihan PTK Merdeka Belajar dan Intervensi Siap Belajar. Kemarin, pada hari Kamis, sudah diadakan pengisian formulir. Nah, ini wacananya, bila sudah mengikuti pelatihan, bila lulus, sudah divaksinasi, kemudian penandatanganan fakta integritas, diberikan SK, maka penyelenggaraan blended dimulai. Ya, saya ulang, bila kita sudah melaksanakan ini, maka pelaksanaan blended learning akan segera mulai. Nah, kami semua tentu sangat berharap akan ada pelaksanaan blended learning.
Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin saya bisa bertanya pada Bapak Ibu Komite. Ya, mungkin kepada yang terhormat Bapak Antinus Yadi, mungkin saya bisa bertanya, apakah ada keluhan dari anak-anak ketika belajar di rumah? Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Malam, Pak. Ya, mohon maaf tadi saya terlambat ya. Kebetulan baru masuk rumah gitu ya. Jadi kalau cuma keluhan ya, saya rasa sih nggak ada keluhan ya. Cuma mungkin paralelnya itu orang tuanya ya, yang agak kerepotan gitu kan ya. Pasti kita semua juga orang tua mengalami gitu kan. Kebetulan juga saya masih terbagi WFH WFO gitu kan ya. Jadi masih bisa saya handle gitu kan. Tapi ketika kami orang tua itu mulai aktif semuanya di luar, nah itu yang agak repot gitu kan ya. Dan karena kan tradisi kita pun juga dari dulu memang sekolah itu adanya di sekolah gitu kan ya, bukan di rumah. Jadi mungkin masih banyak penyesuaian gitu kan ya. Itu sih rasanya ya, karena kita pun juga mesti berbagi waktu gitu kan, jadi mesti fokus ke anak-anak dulu, baru kita bisa pegang kerjaan kita sendiri gitu kan. Gitu. Mungkin pengalaman saya seperti itu. Mungkin kalau Bu Susan ada yang mau menambahkan? Terima kasih Bapak Antonius untuk informasinya. Untuk Ibu Susan, apakah putri-putrinya ada keluhan tentang pembelajaran selama ini di rumah? Bapak Ibu semua, kalau untuk sampai sekarang ini sih kayaknya nggak ada yang mengeluh ya di grup atau di grup orang tua atau dimanapun. Dari kelas lain saya juga suka tanya-tanya sama kelas 5A, 5B atau kelas dari kelas 4 yang pernah saya kenal, tapi kayaknya mereka nggak ngeluh macam-macam sih, cuman mereka ada yang minta memang tetap untuk tatap muka, ada yang minta ya untuk minta supaya sebenarnya supaya biar hilang dulu sih virusnya, tapi kan mau nggak mau tetap harus tetap tatap muka gitu. Biasalah namanya orang tua, yang namanya parno untuk masuk adalah peraturan yang orang tua, yang guru harus ini, tapi tetap mereka juga tetap mau untuk tatap muka kok. Gitu aja sih Bu. Terima kasih Bu Susan untuk masukannya. Mungkin ada yang lain hendak menambahkan, Ibu Christine, Mama Nadia, Ibu Desi. Apakah ada? Bila tidak ada, saya lanjut. Jadi kalau untuk pelaksanaan tatap muka, jangan khawatir ya Bapak Ibu. Ini sebelum saya lanjut, saya hendak mengutarakan jangan khawatir. Sebab bila saya mendengar ada beberapa orang tua yang khawatir, katanya kasihan anak-anak bila tatap muka nanti kenapa. Seperti itu kalau di kelas saya. Tapi ada juga anak-anak yang, Bu, kapan tatap muka? Sudah bosan di rumah. Nah, kemudian ketika saya mendengar dari sekolah sebelah yang sudah tatap muka, kemudian orang dinas datang berkunjung, ditanya, anak-anak senang mana belajar di rumah atau di sekolah? Serentak anak-anak menjawab, di sekolah, Pak. Di rumah Mama marah-marah terus. Seperti itu kata anak-anak. Ya, jadi dilema ya Bapak Ibu, tatap muka atau tidak, karena tatap muka ada bahaya menghadang, tidak tatap muka juga anak-anak sudah bosan. Tetapi kita hendak mencoba dan jangan khawatir karena untuk pelaksanaannya akan dipantau terus oleh dinas. Sekarang saya lanjut. Nah, ini ketentuan Satuan Pendidikan untuk pelaksanaan tatap muka terbatas. Kenapa dikatakan terbatas? Karena tidak semua anak masuk dan pelaksanaan hanya seminggu sekali. Di sini ketentuannya adalah nomor 1, murid harus mendapat izin orang tua dan sehat. Orang serumah harus sehat. Jadi apabila mungkin mamahnya sakit, tidak boleh masuk ke sekolah. Apabila kakaknya sakit, tidak boleh masuk ke sekolah. Jadi akan dipantau apakah orang serumahnya sehat semua. Kemudian guru harus sudah sehat. Saya ulang,
guru harus sehat dan sudah vaksin. Guru bila belum tidak sehat, kondisinya tidak boleh mengajar. Guru di Slamet Riyadi sudah vaksin semua. Dan para tenaga kependidikannya juga sudah vaksin semua. Jadi sudah aman untuk tatap muka. Sekarang kita lanjut. Jenjang yang boleh PTM terbatas di sini PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, TK, BM. Kemudian ketentuan lain, eskul, kantin, atau olahraga tidak dilakukan terlebih dahulu. Jadi ini nanti materi pembelajarannya adalah materi yang esensial, yang penting. Yang penting seperti matematika pasti ada di dalam tatap muka. Nah, nanti untuk kantin tidak ada di sekolah, maka ketika tatap muka, anak-anak dihimbau untuk membawa bekal makan. Yang saya tahu, awalnya anak-anak boleh membawa bekal makan dan minum. Tidak boleh memberi ke kawannya. Tetapi untuk minggu berikutnya, anak-anak dilarang membawa bekal makan dan minum. Mengapa? Karena dikhawatirkan anak-anak berbagi. Nah, anak-anak maksudnya baik berbagi, tetapi mungkin siapa tahu ada di antara anak yang OTG. Maka nanti akan memberikan penularan. Maka untuk selanjutnya anak-anak dilarang bawa makan dan minum. Ketika tatap muka, Bapak Ibu dihimbau untuk mempersiapkan anak-anaknya sudah kenyang, sudah makan puas, minum puas di rumah, kemudian siap belajar ke sekolah. Pelaksanaan pembelajaran hanya seminggu sekali, dengan sisa hari lain dilakukan BDR, belajar dari rumah. Kemudian lulus verifikasi asesmen 1 dan 2, serta pelatihan PTKMB ISBN. Nah ini dia, kita lanjut. Di sini kami, para guru, sedang bentar. Di sini para guru sedang bersiap melaksanakan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas minggu pertama. Pendidik dan tenaga kependidikan. Kami para guru harus menyelesaikan 8 modul PTKMB hingga 100% dan mendapatkan 8 sertifikat. Di sini judulnya adalah pengantar PTK Merdeka Belajar, refleksi cinta dalam pengasuhan dan pengajaran, kesepakatan kelas Merdeka Belajar, strategi pelibatan keluarga, merancang RPP, asesmen formatif, pembelajaran berbasis kompetensi, dan pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk pelatihan yang diadakan di sini, guru akan diajarkan bagaimana untuk panjang sabar, kemudian memberikan berbagai aneka variasi pengajaran yang menarik, agar anak-anak tidak jenuh dan siap dalam tatap muka. Kemudian PTK, pendidik dan tenaga kependidikan, mengisi formulir. Kemarin sudah dilakukan, kemudian pimpinan akan segera mengisi formulir. Selanjutnya, PTK, pelatihan PTKMB ini artinya pelatihan pendidik, tenaga kependidikan, Merdeka Belajar. ISB-nya saya agak lupa, maaf ya Bapak Ibu. Intervensi belajar. Minggu ke-1 ini dilaksanakan tanggal 16 sampai 21. Jadi sudah dimulai dari kemarin sampai tanggal 21. Nah ini mengapa Bapak Ibu komite diundang? Karena adanya ini. Kami meminta tolong pada Bapak Ibu komite nanti untuk mengisi formulir. Ini dia. Mengisi formulir yang ada diberikan oleh dinas. Mohon Bapak Ibu untuk mengisi, karena bila Bapak Ibu tidak mengisi, maka sekolah tidak bisa dibuka. Kemudian juga mohon untuk anak-anak mengisi formulir seperti ini. Karena bila anak-anak tidak mengisi, maka sekolah juga tidak dapat dibuka. Jadi selain
guru-gurunya yang dilatih persiapan tatap muka, maka Bapak orang tua murid juga diminta mengisi formulir dan juga ada pelatihan cuma hanya 1. Tidak seperti Bapak Ibu guru ada 8, untuk orang tua ada 1, untuk anak-anak ada 1. Nah, ini nanti hasil dari minggu pertama akan ada pertemuan oleh dinas di hari Jumat, evaluasi. Kemudian setelah evaluasi nanti akan ada lagi pelatihan untuk para guru seperti ini, dan keputusan ada di sini. Kemudian nanti keputusan tatap muka ada di bulan Oktober. Apakah sekolah lulus dalam PTKMB dan SBPTM terbatas? Seperti ini. Kemudian apabila ada dinyatakan sekolah tidak boleh tatap muka, ini dia faktor penyebabnya. Penyebabnya penulisan lembaga oleh PTK, murid dan orang tua di platform pelatihan tidak sesuai. Nanti ketika penulisan lembaga, tolong penulisannya seperti ini. SDS Ignatius Slamet Riyadi 2. SDS Ignatius Slamet Riyadi 2. Seperti ini penulisannya. Ini nanti bukan diketik, tetapi ada di pilihan. Hanya ketika kita mengisi untuk masuk, kita harus mengetik. Awalnya kita memilih, kemudian ada lagi hendak masuk pelatihan, nah itu kita mengetik. Ini mohon sama seperti awalnya ini. SDS Ignatius Slamet Riyadi 2. Tidak boleh disingkat seperti ini, SDS IGN Slamet Riyadi 2. Atau tidak boleh seperti ini, STK IGN Slamet Riyadi 2. Harus sama seperti ini. Jadi walaupun kita sudah benar dapat nilai 100-100, tetapi apabila awalnya salah, maka kita dinyatakan tidak lulus. Kemudian lagi, penyebabnya Kepala Satuan Pendidikan tidak mengisi formulir. Kemudian lagi, data yang diisikan Kepala Satuan tidak sesuai. Kemudian lagi, orang tua dan murid tidak mengisi formulir. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk membantu mengisi formulir. Makanya kami mengundang pada pertemuan seperti ini. Serba mendadak karena waktu yang diberikan juga mendadak. Kami baru tahu kemarin mendadak, dan baru tahu juga bahwa orang tua dan anak-anak dilibatkan. Sedangkan waktu hanya sampai tanggal 21. Sekarang sudah tanggal 17. Mohon maaf Bapak Ibu ya mengganggu waktunya. Kami mengundang mendadak. Sampai sini paparan saya. Apakah ada pertanyaan? Lanjut dulu mungkin Bu ya. Lanjut dulu. Ya. Apakah Dari saya ada sih belum ya. Oh iya. Apakah ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Boni? Silakan Pak Boni, Pak Christian, Pak Nandus. Silakan untuk Pak Christian atau Pak Nandus dan Pak Boni untuk menambahkan paparan dari Bu Ita. Silakan. Selamat malam Bu, maaf baru bergabung Bu, baru nyampe rumah soalnya. Ya, silakan Pak Boni untuk menambahkan paparan untuk melengkapi paparan dari Bu Ita. Silakan Pak Boni. Atau mungkin Pak Christian dulu. Atau Pak Christian terlebih dahulu karena Pak Boni baru sampai rumah. Mungkin Pak Christian atau Pak Fernandus, silakan, dipersilahkan. Silakan Pak Christian. Halo Pak Kris. Pak Nandus. Oh, ya silakan Pak Nandus. Aduh, mohon maaf sebelumnya saya lagi di luar, tapi nggak apa-apa ya. Pak Nandus. Oke,
Oke, selamat malam buat semuanya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wakil, dan Bapak Antonius sebagai komite dan Bu Susan sebagai wakilnya, serta Bapak Ibu semuanya. Di sini saya hanya menambahkan sekilas sebenarnya dari paparan tadi yang dimaksud dari Ketua PTM kita, Ibu Ita. Di sini tujuan dari SDK 2 mengundang Bapak Ibu komite, di mana di sini kita mau meminta bantuan dari Bapak Ibu komite untuk menyampaikan ataupun sebagai jembatan kita SD2 kepada orang tua murid dari SDK 2 bahwa untuk pelaksanaan PTM terbatas yang akan diadakan oleh SDK 2, kita butuh syarat di mana hak orang tua murid kita harus mengisi beberapa asesmen yang disediakan oleh pemerintah, sehingga sekolah kita nanti bisa lulus untuk pengadaan PTM terbatasnya. Presentasinya adalah kita SDK 2 mengajukan ataupun mengisi 200 siswa untuk pelaksanaan PTM, berarti mau tidak mau harus menyediakan orang tua itu sekitar 40 orang untuk mengisi asesmen yang disediakan oleh pemerintah, sehingga sekolah kita nanti lulus untuk pengadaan PTM. Selain tadi yang disampaikan Bu Ita juga, selain orang tua ada juga isian untuk siswa. Namun karena kita SD, mau tidak mau berarti isiannya kan harus diisi oleh orang tuanya. Tidak mungkin siswanya yang mengisi langsung. Namun yang paling kita harapkan itu adalah, salah satunya itu adalah bagaimana orang tua siswa kita mau bekerja sama dengan kita untuk mengisi asesmen yang disediakan oleh pemerintah tersebut. Karena ada presentasi kelulusan yang diambil oleh pemerintah untuk pelaksanaan PTM di setiap sekolah. Yaitu baik itu dari gurunya, orang tuanya, dan juga muridnya. Makanya di sebelumnya itu kita mengadakan survei ataupun pengisian Google Form kepada orang tua sebelumnya, menanyakan siapa aja orang tua yang setuju untuk PTM. Berdasarkan inilah nanti kita mengajukan kepada pemerintah berapa banyak siswa kita yang setuju untuk PTM. Misalnya dari siswa dari 300 murid kita, totalnya dari 398 murid kita, misalnya yang setuju itu 200 untuk pelaksanaan PTM, berarti kita mengajukan 200 di isian yang disiapkan pemerintah. Dari 200 ini, maka persentase yang diambil untuk pengisian asesmen itu adalah 40 orang tua harus kesulitan kita dari tim PTM SDK 2 sampaikan ini ke orang tua ataupun meminta ini ke orang tua, karena sebenarnya tidak gampang sih, tidak singkat, karena ada beberapa hal yang harus dilaluin, yaitu misalnya harus jawab beberapa pertanyaan, menonton pelatihan seminar pada umumnya, ya bisa jam, itu sekitar 8 jam jika di total. Namun ada beberapa trik sih yang bisa dilakukan untuk memperlancar pengisian asesmen ini. Jadi di sini kita tim PTM SD2 meminta atau minta bantuan dari Bapak Ibu komite supaya jadi jembatan dari kami SD2 kepada orang tua agar bersedia untuk mengisi asesmen ataupun mengikuti pelatihan yang disediakan oleh pemerintah. Karena ya dari 200 siswa tadi yang kita ajukan ke pemerintah, yang saya bilang sebelumnya, sekitar 40 orang tua harus ikut dan lulus dalam asesmen yang disediakan oleh pemerintah.
Begitu juga dengan siswanya, ada juga beberapa isian yang harus diisi oleh siswanya. Nah, disinilah kami memohon bantuan ataupun mengharapkan masukan dari Bapak Ibu komite, bagaimana kira-kira langkah kita untuk meluluskan sekolah kita agar ikut dalam PTM terbatas ini. Mungkin dari saya sekian dulu. Mungkin ada tambahan dari Pak Boni ataupun Pak Christian yang lebih memahami bagaimana sistem pengisian asesmen nanti. Terima kasih. Baik, Pak Fernandos, terima kasih atas tambahannya, masukannya. Dipersilakan untuk Pak Boni menambahkan, silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Bu Berta. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Antonius selaku Ketua Komite dan Ibu Susan selaku Wakil Komite. Dan yang saya hormati juga rekan-rekan guru SD Kelas Sambatera 2. Mohon Bu Ita sebelum saya menyampaikan sedikit, tolong share screen-nya Bu, yang Yang mana Pak? paparan itu halaman berapa ini ya? Halaman 8, Bu, halaman 8. Halaman 8. Yang ini? Iya, coba di halaman 8-nya Bu. Coba. Bukan. Coba next, Bu, coba next. Bentar, saya pakai yang ini aja. Atau enggak, mohon. Oke, baik. Ini Pak Boni. Oke, coba terus ke bawah, Bu. Terus, Bu. Lagi, next. Ya, stop. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tadi terlambat bergabung karena saya baru sampai. Kebetulan tadi sore ada olahraga futsal untuk guru-guru di SMA. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Antonius dan Bu Susan selaku komite atas kesediaannya untuk bergabung pada malam hari ini. Sebagaimana tadi yang mungkin sudah disampaikan sama Ibu Kepala Sekolah dan juga Pak Fernandos tadi, bahwasannya kami di sini meminta tolong kepada Bapak Ibu selaku komite untuk sama-sama mensukseskan rencana PTM di SDK 2. Dan pada dasarnya untuk sukses nanti pelaksanaan PTM ini ada beberapa hal yang harus dilakukan. Ada beberapa instrumen, modul yang nanti diisi. Tapi sebelum sampai ke situ, saya mungkin sedikit menjelaskan syarat minimalnya. Syarat minimal dari disebut lulusan nanti PTM ini. Di mana untuk guru sendiri, minimal banget itu persentasenya 15%. Untuk murid, minimal banget persentasenya itu 5%. Dan untuk orang tua juga minimal banget 5%. Artinya kalau lihat dari angka ini aja, kalau untuk ibarat 5% ini sebenarnya kecil banget. Saya ambil contoh, gimana cara dapat persentasenya ini. Saya misalkan saja untuk murid, misalnya yang nanti bersedia untuk adakan tatap muka, yaitu 100 orang. Saya ulangi, yang misalkan untuk murid atau orang tua, yang bersedia nanti untuk melaksanakan tatap muka itu 100 orang. Berarti paling minimnya 5 orang dari orang tua ataupun murid yang bersedia mengisi modul. 11 modul atau instrumen itu. Itu minimal banget, Bapak Ibu. Jadi ketika misalkan dari 100 orang ketika survei yang kemarin, misalnya yang bersedia untuk melaksanakan PTM nanti 100 orang murid. Jadi berarti kan 100 orang tua yang bersedia. Jadi minimnya banget itu 5 orang dari 100 orang itu yang mengisi modul. Dan kalau 5 orang saja itu bersedia dan sudah mengisi semua instrumen, itu pasti udah lulus. Karena minimal banget di sini adalah untuk orang tua dan muridnya itu 5%. Karena syarat perhitungannya itu adalah jumlah yang mengikuti pelatihan dibagi dengan jumlah yang mengikuti PTM dikali 100%. Itu minimal banget. Tapi saya yakin nanti dengan bantuan Bapak Ibu komite nanti, saya yakin
bukan saja kita masuk lulus kategori pemula, nanti bisa sampai penggagas. Kalau misalnya dari 100 orang saja sudah 50 orang yang bersedia untuk mengisi sampai tuntas, berarti otomatis 50%. Jadi kalau 50% kita udah lulus, ibaratnya masuk kategori penuntas. Jadi nanti di sini saya juga selaku kurikulum mohon bantuan dan dukungan dari Bapak Ibu Komite untuk nanti sama-sama mensukseskan rencana PTM. Dan mungkin nanti untuk teknis segala macam bagaimana nanti pengisiannya mungkin sudah disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia dan mungkin juga sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah ataupun Ibu Wakil Kepala Sekolah. Jadi saya di sini secara pribadi selaku kurikulum juga meminta bantuan kepada Bapak Ibu Komite, terutama Bapak Antonius dan Bu Susan, untuk nanti sama-sama gimana caranya kita bisa mensukseskan rencana PTM itu. Baik, kurang lebihnya saya kembalikan ke Bu Berta. Terima kasih Pak Boni atas pemaparan tambahannya. Ya, memang kita sangat sekali minta mohon dari Bapak Ibu Komite agar mendukung pelaksanaan PTM di sekolah kita ini. Ya, baiklah kalau gitu masih tambahan dari Ibu Kepala Sekolah mau menambahkan? Terima kasih Bu Berta. Dari hasil survei itu yang setuju dari 398 ada 202 orang. Jadi 202 orang itu kemarin itu juga itu termasuk sama kelas 6 yang sudah lulus. Nah, jadi kan itu survei udah kami ajukan udah sebelum anak kelas 6 itu lulusan. Tapi nanti kan tapi kami dapat tambahan juga dari anak kelas 1 baru. Jadi totalnya yang setuju itu dari 398 ada 202 orang, Ibu. Itu saja yang mau saya tambahkan. Mungkin terima kasih Bu Berta, mungkin selanjutnya bisa sesi tanya jawab. Ya, terima kasih Bu Eta. Ya, sekali lagi itu pemaparan dan penjelasan dari Pak Boni selaku kurikulum, kemudian Bu Eta, juga Bu Ita sebagai Ketua Pelaksana PTN, kemudian Pak Fernandus juga sebagai teknis nanti dalam pelaksanaan PTN. Tiba saatnya Bapak Ibu kita adakan sesi tanya jawab nanti yang akan dipandu oleh Pak Boni untuk menjawab. Mungkin nanti dibantu Bu Eta atau Bu Ita juga. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu dari komite yang ingin bertanya, monggo. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mungkin ya tadi saya ada dengar kalau nggak salah orang tua diminta sekitar 40 orang atau 40 kuesioner, 40 sampling ya yang untuk mengisi asesmen ini ya, betul ya? Ya. Betul Pak. Jadi sebenarnya juga saya memang udah ada dengar juga sih dari beberapa teman, dari beberapa ya di kantor atau di tempat saya di komunitas kami gitu ya. Orang tua diminta untuk ngisi dengan total sekitar 8 jam dan sebagainya gitu kan ya. Dan itu bisa bersambung ya, meskipun tadi ada batas waktu sampai tanggal 21 kalau nggak salah. Nah, tapi poinnya mungkin gimana caranya supaya orang tua nanti ya, karena di sini kan kami cuma mewakili kan ya, mewakili orang tua yang tidak hadir ya, berarti kami harus mentranslate atau mentransfer informasi ini kepada teman-teman orang tua ya, supaya tidak salah informasinya ya. Mungkin dari pihak sekolah ada triki-trikinya gitu kan, supaya nggak salah isi atau supaya lebih mudah gitu. Jangan sampai nanti kita yang udah semangat untuk tatap muka gitu kan ya, dan dari kami juga pasti mendukung gitu kan, cuma gara-gara salah isi atau salah persepsi gitu jadi nggak lolos atau jadi nggak maksimal gitu poinnya buat SDK kita gitu loh ya. Apalagi kalau nggak salah tanggal 21 ya harus terkumpul, itu kan cukup singkat juga kan. Nah, berarti kami harus memilih, harus memecah ke beberapa kelas, dan itu pun juga harus mencari lagi di kelas tersebut siapa yang bisa jadi volunteer gitu kan ya.
mau mengisi, mau meluangkan waktu asesmen ini gitu. Ya saya sih sementara itu dulu ya. Oke, Bapak. Ya baik Pak, terima kasih. Silakan Pak Boni, trik-triknya bagaimana agar nanti dalam pengisian asesmen itu tidak salah. Monggo Pak Boni, silakan untuk menjawab pertanyaan ataupun himbauan dari Bapak Ketua Komite. Silakan Pak Boni. Oke, baik Bu Berta. Mungkin di sini bukan menjawab ya Bu ya. Mungkin Ya. ini berdiskusi karena ini gitu ya, berkaitan silakan. dengan Ya. trik ya Bapak Ibu ya. Oke. Yang pertama, saya mungkin memastikan di Ibu Kepala Sekolah dulu, apa benar nanti yang kita daftar untuk yang bersedia PTM itu 202 atau lebih atau kurang? Karena nanti patokannya di situ dulu Bu. Ini berdasarkan survei yang sebelumnya Pak. Jadi semula mau diadakan survei lagi, tapi dari kemarin yang kami ajukan 400 orang, waktu sebelum itu 400 orang, yang masuk datanya cuma sekitar 260-an Pak, yang mengisi dari 400 sekian, gabung sama kelas 6 tahun lalu tuh cuma sekitar 268 yang mengisi. Nanti dikhawatirkan kita mengeluarkan survei lagi, adakan link lagi, nggak itu lagi Pak. Akhirnya kita mengambil data siswa yang kemarin itu. Terus ada juga masukan dari sekolah-sekolah yang sebelum itu, yang volunteer itu, yang Bapak Ibu yang memang benar-benar mendukung sekolah supaya tatap muka, itu mereka membuat WA group gitu Pak. Jadi misalnya karena itu kan memang memerlukan waktu ya, memerlukan benar-benar meluangkan waktu untuk mengisi. Mereka WA. Jadi nanti ada yang orang tua murid yang memandu gitu, yang jadi saling bantu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau video apa yang baik. Gini maksud saya tadi gini Bu, kalau memang kita bisa pastikan bahwa nanti yang bersedia untuk PTM itu 200, berarti kita bisa bikin persentasenya gimana caranya biar persentasenya dapatnya minimalnya 5%. Karena nanti kan didaftarkan kira-kira berapa orang yang bersedia untuk mengikuti PTM itu loh. Berarti kita yang 202 itu tidak termasuk dengan kelas 6 yang sekarang yang udah SMP berarti Bu ya? Iya, sudah termasuk sama kelas. Sudah termasuk. Berarti kurang dari itu udah berarti Bu ya? Berarti enggak, kurang dari bukan itu. Pak. Kalau totalnya yang kemarin kami daftarkan 260. Oh oke. Jadi baik. kan Berarti dipotong 202 itu berarti udah fix ya Bu yang bersedia untuk PTM. Belum ditambah sama kelas itu Pak, kelas 1 yang kan kelas 1 baru ya, kelas 1 baru link itu. Jadi kelas 1 baru itu ya, jadi kurang lebih ya makanya kita ambil yang minimal 202 Pak. Jadi Oke, baik. Berarti kesimpulannya gini Bu, berarti yang bersedia untuk PTM, anggap saja kelas 1 kita belum hitung, yang bersedianya itu berarti 202. Nah, dari 202, biar kita nanti lolos persentasenya dapat 5%, berarti yang mengikuti atau yang mengisi modul itu nanti berarti minimal 20. Itu udah minimal banget. Karena 20 per 202 kali 100% itu kenanya 5%, 5, lebih. Itu paling minim. Tapi berarti yang mengisi, kalau misalkan nanti kita daftarkan bahwa untuk orang tua murid SDK 2 yang bersedia untuk PTM adalah 202, berarti seminim-minimnya kita minta orang tua yang mengisi modul itu 20. Itu minim banget. Tapi nanti kita usahakan jangan sampai minim. Kita misalkan mintanya 30 atau syukur-syukur kalau 40. Karena kalau misalkan sampai 30 atau 40, berarti persentasenya berarti naik, bisa sampai 10 atau 15%. Jadi kalau yang kita daftarkan berarti 202 orang tua yang bersedia untuk PTM, berarti nanti kita harus cari dimanapun caranya yang mengisi modul itu minimal 20 orang, minimal banget. Nah, tapi kita siapin cadangan, misalnya kita minimalnya itu 40 orang. Nah, sekarang kira-kira gimana? Apakah nanti kita dari sekarang bikin trik aja bahwa setiap kelas itu kita tentukan berapa orang tua yang mengisi. Iya. Misalnya dari kelas 1 kelas 1 AB misalnya kita taruhlah 5 orang tua. Kelas 2 juga 5, kelas 3 juga 5. Otomatis itu kan udah 30 orang tua. Kalau 30-nya itu benar-benar mengisi, kita lolos. Itu kenanya sampai 10%. Iya. Nah, yang penting nanti berarti gimana caranya nanti kita benar-benar 30 orang tua itu wajib mengisi. Tapi kalau misalkan dari sekolah nih, misalnya untuk kelas 4, 5, 6-nya itu
Jangan cuma 5 orang deh, 10 orang, 5 kelas 4A, 5 kelas 4B. Nah, itu makin gede lagi. Karena nanti kalau makin gede, banyak yang mengisi, berarti persentasenya makin besar. Kalau persentasenya makin besar, berarti kita otomatis lulus. Itu dari guru dan muridnya. Karena kita anggap saja kalau 202 orang tua yang bersedia, otomatis 202 murid juga yang bersedia. Ya. Saya angka pastinya yang waktu ditulis sama mungkin Pak Christian bisa menjawab ya Pak Christian. Angka pastinya waktu Pak Christian ketik itu 268 ya Pak. Ya, yang kita waktu asesmen yang sebelum Pak. Asesmen sebelumnya kalau nggak salah Pak Christian ketik 268. Iya, untuk yang sebelumnya itu 266 Oh, 266 ya. itu ternyata kan kita menyertakan kelas 6 yang sudah lulus kan, Bu. Iya. Nah, otomatis kan harus dikurangi dengan kelas 6 yang sudah lulus itu 79 anak ya. 73 ya? 79. 9. Nah, berarti harus dikurangi dengan 79 anak. Yang 202 itu yang udah mengisi. Berarti kita mengurangi 79 anak. 202 atau 266? Nah, 266 itu kemarin kita anggap kelas 1 baru itu ikut semua. Ya, nanti gini aja Pak, supaya kita juga ini masalah data ya Pak, supaya kita pastikan data nanti besok biar kita pastikan lagi dari link surveinya itu nanti kita pastikan lagi Pak, karena kan belum tentu yang kemarin 79 anak kelas 6 belum tentu ngisi semua juga Pak. Iya, sama begini juga Bu Eta, mohon izin, kalau bisa kita sepakatin dari sekarang aja bahwa nanti yang kita data ke dinas itu berapa. Biar nanti kita bisa targetkan berapa orang yang bisa mengisi. Karena karena waktunya kan mepet sampai tanggal 21. Karena kalau besok baru kita pastikan berapa jumlahnya agak repot. Nah, mending gini aja Bu. Ini saran saya, masukan saya. Gimana kalau kita taruh saja yang bersedia untuk PTM baik orang tua maupun murid 200. 266 aja Pak, supaya enggak datanya supaya sama kemarin yang diketik Pak Kris. Oke, 200 berapa Bu? 6. 206. Oke, baik. Jadi yang penting kita sepakat ini. Meskipun besok ada tambahan dari kelas 1 lebih, kita data aja anggap aja 206. Nah, sehingga dari 206 itu kita bisa targetkan yang wajib mengisi itu adalah 30 orang tua. Jadi dengan begitu kita dapat kelulusan yang minimal. Syukur-syukur kalau lebih dari 30. Itu aja. Asal nanti yang bersedia untuk PTM jangan tambah lagi datanya. Karena nanti perhitungannya beda lagi. Ya Pak, gitu aja ya. Nanti ya gitu. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Boni, Bu Eta untuk diskusinya. Saya hendak mengusulkan bagaimana bila kita membuat grup untuk PTM di mana di dalamnya komite hadir. Apakah Bapak Ibu komite bersedia untuk dimasukkan di dalam grup? Ya, bersedia. Mau nanya lagi sedikit. Ini nanti kalau perwakilan kelas yang dipakai gitu ya, itu semua kelas 1, AB dan seterusnya sampai kelas 6 apa ada pembatasannya? Misalnya kelas 2 sampai kelas 5 aja atau seperti apa gitu? Semua kelas, Pak. Semua kelas ya, berarti 12 kelas berarti ya? Iya, Pak. 12 kelas kalau masing-masing 5-nya udah sekitar 60 orang ya? Udah 60 orang, iya Pak, benar. Itu udah lebih dari kuota minimal kan ya? Iya, udah lebih dari standar minimal itu Pak. Oke, ya mungkin saran lagi, setelah nanti ada grup WA, ya mungkin disegerakan juga ya, kita cari waktu aja ya seberapa nanti hadirnya, syukur-syukur bisa hadir semua yang memang bersedia menjadi volunteer ya. Karena sekarang kan ini kan udah weekend ya, weekend besok Sabtu Minggu udah berkurang, tanggal 21 itu udah hari Selasa kalau nggak salah ya, Senin Selasa. Jadi kita juga untuk isinya takutnya kelewat gitu, takutnya kurang gitu. Iya, benar-benar Pak. Ya, makanya saya mohon dukungan mungkin dari komite sama seperti kemarin kan ada kegiatan misalnya yang Yesus Tunawisa segala macam itu kan udah berjalan baik gitu ya. Mungkin Bu Susan dan Bapak Ibu komite bisa membantu lagi menggerakkan bisa mencari volunteer gitu kan, bisa mungkin karena antar orang tua murid kan relasinya lebih ini Bu gitu.
mohon bantuan dari Bapak Ibu komite untuk mencari volunteer, kan bisa dari pergaulan sehari-hari kan mungkin bisa mengenal yang benar-benar memang orang tuanya bersedia dan bekerja sama dengan baik dengan pihak sekolah gitu. Terima kasih. Dari teman-teman komite mungkin ada Tambahan masukan Ibu supaya Susan, bisa Ibu supaya Desi, bisa Bu cepat Christine, dapetin Nadia. teman-teman yang mau dengan sukarela membantu isi assessment. Silakan Mama Bianca, Bu Susan atau Mama Whitney, Bu Christine atau Mama Nadia mungkin ada tambahan saran, silakan. Ibu, Bagaimana agar bisa tersampaikan ke orang tua atau melalui adminnya atau bagaimana dipilih mungkin yang benar-benar orang tua itu orangnya memang mempunyai kemauan untuk anaknya belajar tatap muka begitu. Jadi mungkin adminnya atau dari komitenya tahu persis bahwa orang itu anak itu benar-benar mempunyai keinginan. Jangan sampai nanti salah sasaran memilih ke orang yang sebetulnya tidak setuju dengan tatap muka. Silakan Bu Susan atau Mama Whitney, silakan. Bu, kalau menurut saya sih saya juga tetap minta bantuan sama wali kelas ya, Bu, karena juga kalau mungkin saya juga nggak bisa tidak tahu orang tua yang bagaimana kan kita juga nggak tahu, apalagi kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 saya juga kan nggak kenal. Kalau misalkan saya masih kenal ya nggak apa-apa. Cuman kalau yang nggak kenal ini saya juga nggak ngerti orang ini enak atau tidak bisa mau membantu atau gitu, itu saya nggak ngerti juga. Jadi kayaknya tetap minta bantuan wali kelas juga nantinya. Ya, nanti tetap wali kelasnya nanti juga sudah mulai melalui admin kelas ya Bu, melalui admin kelas nanti wali kelas juga akan menanyakan. Silakan Mama Whitney atau Bu Desi, silakan kalau mempunyai ini saran. Ya, biar cepat terselesaikan untuk masalah rencana tatap muka ini. Silakan, ada Mama Whitney, Mama Grace. Malam Bu, Pak, semuanya. Saya cuma menyampaikan sedikit. Kalau saya sih sebenarnya dari anak ya termasuk udah sangat setuju banget pengen masuk sekolah. Memang manut aja karena saya juga nggak pernah bantu sama sekali. Dia udah stres banget gitu. Terus ya saya mah ngikut anak aja. Dia kapan sekolah. Nah dengar kabar mau sekolah gini, aku sih tetap namanya orang tua pasti rasa takut ada. Cuman dengar berbagi tidak semua serentak itu aku masih setuju gitu. Tapi kalau untuk masalah share ke orang tua lain kan pro dan kontra. Saya sebenarnya ada beberapa orang tua yang orang tuanya tuh nggak ngizinin banget. Tapi maksud saya lebih baik kalau misalnya kita sesama orang tua, tuh takutnya dia tuh kayak masih bisa enggak deh. Nah kalau misalnya dari bener kata Bu Susan, mamanya Bianca, itu yang benar-benar untuk angkat bicara tuh dari wali kelas dulu. Nanti di-share ke orang tua baru membantu gitu. Kalau saran saya gitu, karena dari yang kemarin lebih lebih sigap dari wali kelas dibanding sesama orang tua gitu. Ya, itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mama Whitney. Ada tambahan dari Ibu Grace, Mama Grace, Ibu Desi. Silakan. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Mau menanyakan kalau dari pihak sekolah sendiri persiapannya bagaimana, Bu? Maksud saya syarat-syarat misalnya dari dinas atau sudah bisa dipersiapkan gitu belum ya, Bu? Terima kasih. Mungkin saya yang bantu jawab ya, Bu ya. Ya, silakan Pak Christian. Nah, persyaratan kita sebagai kandidat PTM, Bu, karena kita sudah memenuhi semua kriteria apa yang persyaratan lalu lintas dari hand sanitizer, terus pokoknya perlengkapan COVID. Makanya kita dijadikan salah satu sekolah yang akan diusulkan menjadi sekolah tatap muka. Karena kita sudah menyediakan semua apa yang diinginkan oleh dinas untuk
pembelajaran tatap muka ini. Begitu, Bu. Begitu, Mama Grace, sudah terjawab? Sudah Bu, ya pada dasarnya sih saya sih memang berharap segera tatap muka ya Bu. Cuma kalau dengar dari yang orang tua lain misalnya di grup gitu, terutama misalnya kelas 1 ya, mungkin tadi buat ini udah dapat yang list baru ya Bu, kayak masih ada kekhawatiran gitu. Memang kalau kita nunggu anak vaksin sebenarnya kan masih lama ya Bu untuk usia 3-12 tahun. Maksudnya mungkin di tahun depan mungkin ya masih akan dilaksanakannya. Nah, tapi kan untuk pendidikan sendiri online terus juga tidak, ya saya bilang sih nggak baik ya, maksudnya untuk pembelajarannya gitu. Ya, kalau saya lihat dari yang kelas 1 sih ya masih ada yang khawatir nanti seperti apa pelaksanaannya segala macam. Mungkin kalau nanti kita bisa tunjukkan, waktu dulu kan Pak pernah kita akan coba bikin video gitu ya Bu, maksudnya kayak simulasi ya Bu. Misalnya anak datang gitu-gitu dan akan seperti apa di kelas. Dengan seperti itu berarti udah ada contoh nih aman lah gitu. Apakah mungkin bisa seperti Boleh saya bantu jawab, Ibu? Silakan Pak Nandos. Oke. itu ya Bu? Ya siapa? Kita sharing aja ya Bapak Ibu. Sebenarnya langkah step-stepnya itu sebenarnya habis nanti assessment tidak langsung ke tatap mukanya Bapak Ibu. Kita tetap melakukan melalui simulasi terlebih dahulu. Cuman syarat yang pertama itu kan 1, sarana prasarananya sudah terpenuhi apa tidak. Yang kedua, kesediaan guru-gurunya atau pengajarnya terpenuhi apa tidak. Yang ketiga, ketersediaan orang tua dan muridnya terpenuhi atau tidak. Jika yang 3 ini sudah terpenuhi, berarti kita bisa masuk ke step selanjutnya, yaitu simulasi dulu. Melakukan simulasi dulu Bapak Ibu. Dan juga tentang kekhawatiran orang tua yang sebelumnya, sebenarnya itu mungkin banyak orang tua yang salah kaprah ya Bapak Ibu, atau salah pandang. Sebenarnya itu bukan setiap hari masuk. Bukan, PTM-nya itu tidak setiap hari masuk. Jadi misalnya anaknya kan setiap hari ke sekolah, enggak. Sebenarnya masih terbatas. Dan tetap di bawah pengawasan. Selain nanti sarana prasarana kita yang memadai, kita juga akan ada nanti tim Satgas Covid yang memantau dan mengawasi setiap pergerakan anak dalam pelaksanaan PTM ini. Jadi tetap nanti setelah kita menyelesaikan assessment ini, kita akan masuk ke tahap selanjutnya yaitu simulasi. Tetap akan kita lakukan juga simulasi sebagai gambaran nanti kepada orang tua yang akan kita paparkan. Seperti inilah nanti Bapak Ibu pelaksanaan PTM-nya. Cuman untuk masuk ke tahap simulasi ini, kita juga harus melalui assessment ini dulu. Kita luluskan dulu kita di assessment ini tentang kesiapan guru, kesiapan orang tua, dan kesiapan muridnya. Baru nanti kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu simulasi. Dan juga di sekolah kita juga nanti akan tetap kita sediakan itu namanya peta. Yaitu ada tetap pemetaan ataupun jalur-jalur yang harus dilalui oleh anak di saat masuk ke sekolah. Jadi tetap nanti ada peta yang kita sediakan, ada petunjuk arah yang kita sediakan, dan juga ada larangan dan anjuran yang harus dituruti oleh anak akan kita sediakan juga di sekolah. Yaitu seperti tadi secara garis kecilnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Ketua PTM kita tadi, yaitu misalnya tidak membawa makanan dari rumah ataupun tidak berbagai makanan dari rumah. Inilah nanti yang harus kita simulasikan juga. Cuman untuk masuk ke tahap simulasi ini kita harus lolos dulu di dalam assessment ataupun pengisian minimum yang disediakan oleh pemerintah. Kurang lebihnya seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Fernandes, terima kasih. Jadi tadi diskusinya kalau nggak salah ya, tadi triknya saja bagaimana untuk menyampaikan ke orang tua yang 40 tadi. Salah satunya yaitu melalui wali kelas tadi ya. Mungkin kalau melalui wali kelas itu wali kelasnya orang tuanya manut gitu ya. Ngikutin aja ya. Kalau orang tuanya kalau orang lain atau komite yang nyuruh mungkin enggak, tapi kalau wali kelasnya mungkin oke, karena ya mungkin ada rasa takut, ada rasa sungkan, nah itu. Kemudian
tadi sudah disampaikan Bu Ita juga ya Pak Nandos, kalau sekolah itu hanya seminggu itu 1 kali, ya 1 kali, tidak setiap hari masuk. Nah, jadi yang terutama di sini asesmen tadi yang disampaikan Pak Fernandos, kita setujui bagaimana triknya, bagaimana caranya untuk menyampaikan ke orang tua. Ya, jadi nanti kita sebagai wali kelas atau sekarang juga kita diskusi bagaimana caranya, biar nanti setiap wali kelas menyampaikan ke adminnya masing-masing. Silakan gimana Pak Boni untuk diskusinya, Bu Eta? Baik, mohon izin Bu. Terima kasih. Ini karena kita udah sifatnya sharing, jadi tadi saya mempertegas dulu untuk syarat masuknya. Kebetulan memang syarat masuknya itu cuma 1 minggu sekali dan masuknya pun 50%. Berarti untuk kelas 1 itu cuma sekali. Mungkin nanti tinggal gimana atur jamnya saja. Yang pasti masuknya itu 50% dan cuma sekali dalam 1 minggu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu terkait gimana triknya tadi. Nah, gimana kalau kita memang dari sekarang sepakati bahwa setiap nanti wali kelas harus meminta 5 orang tua dari masing-masing kelas untuk mengisi modul. Ya, syukur-syukur kalau lebih. Karena kalau misalkan mengisi 5 dari 1 kelas itu udah 60. Dari 200 itu udah gede banget persentasenya. Hanya saja mungkin nanti dari data yang sudah bersedia PTM dari orang tua, mungkin nanti bisa mohon nanti untuk berani untuk dipilah kelas 6A-nya berapa orang, 6B-nya berapa orang, begitu juga kelas 5-nya, biar juga tahu misalnya dari kelas 6B. Ternyata misalnya yang bersedia untuk PTM-nya itu cuma 10 orang misalnya. Ya nanti dari 10 itu saya bisa pilih 5 orang dari mereka yang bersedia untuk mengisi. Atau bisa saja takutnya ada dari 1 kelas, misalnya kelas 5A, semuanya nggak bersedia untuk PTM. Dan nggak mungkin dong kita suruh mereka untuk mengisi. Toh mereka udah nggak bersedia untuk PTM. Nah, mungkin dari sekarang kita sepakati saja bahwa mungkin nanti wali kelas, tiap kelas itu minta kesediaan 5 orang tua yang mengisi. Karena kalau 5 orang itu aja, saya rasa udah gede itu persentasenya, Bu. Saya rasa triknya seperti itu, Bu. Tapi itu sesegera mungkin. Ya, baik Bu Berta, saya kembalikan. Ya Pak Boni, terima kasih. Saya setuju juga. Nanti ini ada beberapa wali kelas ya. Jadi Bapak Ibu wali kelas nanti tolong apa yang disampaikan Pak Boni tadi kita setuju aja. Mungkin seperti yang pertama tadi Pak Boni sampaikan, untuk kelas 4, 5, 6 mungkin lebih dari 5 juga nggak apa-apa. Ya, kayaknya kalau kelas 5A lebih dari 5 ya Bu Susan ya. Yang setuju ya Bu Susan ya. Iya Bu. Ya, nanti saya kalau kelas 5A saya sedikit tahu banyak. Nanti juga saya yang akan milih, pasti mereka juga akan sungkan dan takut sama saya kali. Kalau 5B berapa 5B? 5A jadi silakan untuk Bapak Ibu nanti silakan pilih ya, minimal 5 orang ya Pak Boni ya. Iya benar Ibu, minimal 5 orang. Lebih 5 orang lebih baik. Ya begitu Pak Anton untuk tekniknya dalam pengisian. Boleh nambahin dikit lagi? Silakan monggo, mari Pak Anton. Ya. Jadi kalau saya dengerin dari tadi ya, saya percaya dari sekolah itu sudah menyiapkan persiapannya cukup matang. Benar memang kita harus lolos asesmennya terlebih dahulu ya. Cuma mungkin ya teman-teman komite di sini juga atau mungkin yang mewakili orang tua murid mau tahu sebenarnya skenario-nya seperti apa gitu ya. Tadi sudah dijelaskan 1 kali seminggu, terus kemudian 50% gitu ya. Terus juga kalau yang teman-teman yang aktif bekerja seperti saya juga setiap hari saya harus isi self assessment kondisi fisik saya setiap hari seperti apa gitu kan. Itu dapat poin. Ketika di rumah ada yang bergejala flu aja, langsung poin saya itu langsung berisiko tinggi gitu ya, termasuk diri saya gitu kan. Sebenarnya itu kan standar ya. Kalau boleh mungkin entah kapan waktunya bisa dijabarkan ke teman-teman komite atau ke sekolah atau mungkin berupa slide aja gitu kan. Sebenarnya skenario-nya seperti apa yang nanti akan dilakukan jika ini lolos ya. Apakah termasuk ada negatif skenario ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu kejadian gitu itu skenario-nya seperti apa. Nah, terus tools yang tadi disebut untuk memonitor kondisi tiap anak
ya kondisi anak, kondisi keluarga, itu setuju sekali ya, keluarga dari pihak guru juga atau siapapun semua yang ada di semua ada di sekolah, lingkungan sekolah ya, ketika salah satu bergejala itu pasti bisa jadi dia sebagai OTG gitu kan ya, meskipun sudah vaksin dan sebagainya gitu kan. Nah, mungkin perlu tools-nya juga. Nah, kira-kira dari itu semua apakah ada monitoring dan controlling-nya gitu loh. Ya, jadi buat apa sistem ini dijalankan semua ya. Kita punya sekian banyak wastafel, kita punya sekian banyak botol sanitizer, kita punya tenaga yang mengawasi gitu, tapi monitoring controlling-nya seperti apa nantinya gitu kan. Karena kan sulit juga gitu kita ngelihat anak-anak ketika dia harus bermain atau setelah beberapa waktu ini kita semua di rumah tiba-tiba harus ke sekolah gitu ya, mungkin dia juga campur aduk, ada kangennya iya, ada kikuknya iya gitu loh ya kan ya. Mungkin poinnya itu skenario, terus kemudian tools-nya apa, terus monitoring dan controlling-nya gimana gitu loh nanti, supaya orang tua itu yang sudah semangat makin semangat sehingga bisa menularkan yang masih tanda kutip belum mengizinkan anaknya untuk sekolah gitu loh. Ya, dari saya itu aja. Terima kasih Pak Antonius. Saya coba tambahkan untuk masalah monitoring, nanti dari dinas turun langsung Pak memonitoring. Jadi jelang tatap muka, dinas akan langsung memantau sekolah apakah sudah layak untuk tatap muka, seperti itu. Dan kemudian tadi yang dikhawatirkan oleh Ibu Desi, bagaimana dengan anak-anak itu untuk pertemuan seminggu hanya sekali dan hanya 2 jam. Kemudian dalam satu kelas maksimal hanya 16. Untuk awal tatap muka itu, untuk kelas sebelah itu awalnya hanya sedikit, hanya 6 orang. Kemudian mereka melihat anak-anak gembira, semakin lama semakin banyak dan menjadi 16. Jadi untuk hari pertama tidak mewajibkan untuk hadir. Bila orang tua masih keberatan, boleh silakan untuk tidak tatap muka, silakan. Seperti itu. Dan untuk monitoring dari dinas itu setiap hari akan datang ke sekolah dari dinas langsung Pak. Jadi tidak usah khawatir bahwa pemantauan langsung dari dinas. Terima kasih. Baik, ada tambahan Pak Boni? Mohon izin Bu. Ya. Terima kasih tadi pertanyaan dari Bapak Ketua Komite Pak Antonius. Ini mengingatkan kita untuk memang harus benar-benar prepare nanti. Jadi saya sedikit sharing Bapak, karena nanti kebetulan untuk proses masuknya itu, karena nggak mungkin ibaratnya semua kelas masuk dalam 1 hari. Bisa saja yang masuk untuk hari Senin itu hanya 2 kelas. Nah, kita kalkulasi aja kalau 2 kelas yang masuk, otomatis cuma 2 guru yang mengajar. Berarti kita masih ada 18 guru yang ibaratnya nggak mengajar. Dan mungkin nanti ketika misalkan cuma 2 kelas yang masuk, mungkin nanti guru-guru yang lain itu bersiap untuk mengarahkan anaknya, karena nanti kan nggak ada istirahatnya. Dan nanti ketika anak keluar, nanti diarahkan oleh guru yang benar-benar nggak mengajar. Jadi nanti benar-benar kita awasi ketat, dan mungkin nanti minta kesediaan dari Bapak Ibu Komite juga barangkali nanti bisa membantu yang free nanti untuk setiap hari ke sekolah. Gitu. Jadi memang nanti pengawasan dari kita juga nanti, karena saya merasa karena nanti kebetulan yang tatap muka nanti itu enggak serentak kelas 1 sampai kelas 6, bisa saja untuk Seninnya itu cuma kelas 1 atau Selasanya itu kelas 2 dan 3. Ibaratnya masih ada belasan guru yang ibaratnya free. Jadi mungkin nanti 11 guru itu akan kita kolaborasi gimana caranya mereka mengawasi setiap pergerakan anak. Dan nanti langsung diarahkan nanti untuk anak keluar. Dan mungkin itu nanti mohon kerjasama dengan orang tua juga, bahwasannya misalnya yang masuk itu kelas 1, dan nanti orang tua kelas 1 itu yang mau jemput, usahakan nanti kita dari awal itu agar on time. Jadi ketika guru diarahkan dari dalam ke pintu keluar, orang tuanya udah ada di luar. Jangan sampai nanti orang tuanya itu datang jam 1, anaknya udah keluar jam 11. Ibaratnya ada 2 jam nih space waktu untuk anak untuk bermain. Jadi mungkin itu nanti Bapak untuk controlling kita nanti di sekolah. Saya kembalikan Bu Berta. Pak Boni, terima kasih. Apa Bapak Anton sudah puas dengan penjelasan ataupun dengan rencana-rencana ini? Sebenarnya sih bukan mencari kepuasan ya Bu ya. Silakan kalau ada masukan lagi lebih baik gitu. Kita diskusi bersama-sama. Cuma kita kan sharing gitu kan, sharing. Saya juga setiap hari
atau masih harus ke kantor juga ya. Kondisinya sekarang kantor kami itu 25% yang hadir, 75%-nya masih di rumah gitu kan ya. Itu memang cukup ketat sekali gitu loh pengawasannya. Kita mulai masuk kantor aja di bawah udah di screening dengan suhu, terus kemudian juga harus isi self assessment sendiri dari rumah gitu kan ya. Setiap hari itu, setiap minggu pun dimonitor, dikirimin email kapan kita nggak ngisi gitu loh ya, dan itu dipertanyakan gitu kan ya. Jadi apalagi ini anak-anak gitu kan ya, jadi mungkin supaya sama-sama baik aja sih semua sih gitu. Yang pasti kita mendukung kok ya, itu loh. Oke, mungkin itu aja, silakan. Ya, baik. Ya. Terima kasih. Masih ada tambahan lagi, Bu Eta? Cukup, Bu. Bu Hartini mau ngomong, Bu Berta. Oh, silakan Bu Hartini. Silakan Bu Hartini. Ya. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya singkat saja hanya melaporkan untuk kelas 1A baru ya, karena belum termasuk yang terdaftar tadi. Dari jumlah siswa 24, itu yang setuju PTM ada 15 siswa, dan yang tidak setuju adalah ada 9 siswa. Seperti yang diutarakan Mama Edmund, yang tidak siap itu memang masih tanda tanya dari misalnya kesiapan dari sekolah bagaimana, terus siswa itu mempunyai riwayat penyakit bawaan, kemudian ada yang bermasalah tentang jemputan atau transport untuk pergi ke sekolah karena kedua orang tuanya bekerja, kemudian ada yang karena belum vaksin, dan belum ada sosialisasi dari sekolah seperti itu. Jadi kemungkinan kalau misalnya memang sudah ada sosialisasi, mungkin yang tidak setuju itu mungkin juga bisa masuk setuju gitu. Cuman ragu-ragunya seperti itu. Itu mungkin laporan dari saya, hanya sedikit saja, dan mungkin saya mohon dari Ibu Kak bagaimana Ibu Eka. Silakan Ibu Eka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat malam. Malam. Terima kasih Bu Hartini. Bu Eta, silakan. Bu Eka. Bu Eka sepertinya baru ada ini ya, doa ya. Baru ada doa. Jadi Pak Boni berarti sudah nambah yang setuju tadi. Jadi sekarang kita sebagai wali kelas berarti mempunyai PR, yaitu untuk menyampaikan ke admin, dan jangan sampai kita juga menyuruh orang tua murid salah sasaran, jangan sampai ya Bapak Ibu. Baik, Pak Christian, mungkin ada tambahan Pak Christian sebagai ini? Pak Christian? Cukup, Bu, cukup. Oh, cukup. Baik. Mungkin nanti kalau selesai kita mengisi ngisi yang di link ini, kalau kita sudah lolos, mungkin nanti ada sosialisasi berikutnya untuk disampaikan ke orang tua, cara-cara nanti anak-anak untuk masuk sekolah itu seperti apa. Akan nanti disosialisasikan di sesi yang berikutnya mungkin. Oke, baik. Ya, baik, kalau gitu. Ya Pak Buni? Apa enggak sebaiknya kita sosialisasi dulu, Bu, terutama kepada orang tua yang sudah bersedia untuk PTM. Karena kalau kita sosialisasikan dulu, makin banyak yang mengisi, persentasenya makin besar. Berarti otomatis lulus. Atau memang harus setelah pengisian ini dulu baru sosialisasi. Ini sharing aja nih, Bu. Berarti buat grup dulu ya. Buat grup baru digabung di grup. Pak, itu kan mau weekend, takutnya orang tua pada pergi keluar kota gimana? Teknisnya mungkin wali kelas saja dulu pendekatannya dari wali kelas seperti apa. Nanti kalau sudah ada jawaban dari tiap orang tua, apakah beberapa orang yang sudah mau, mungkin baru kita sosialisasi, Pak Bon. Gitu. Oke, berarti kalau memang seperti itu, berarti tolong nanti untuk berani bagi data orang tua yang bersedia untuk PTM. Jadi saya juga bisa mengajak, misalnya Mama Grace udah bersedia PTM, otomatis yang saya ajak untuk mengisi modulnya kan Mama Grace. Berarti saya nggak salah. Takutnya Mama Grace nggak bersedia untuk PTM, saya suruh isi modul kan nanti ada yang nanya. Mungkin nanti bagi data yang bersedia untuk PTM itu. Mama Grace bersedia. Itu nanti tugas Bapak Ibu balik kelas untuk mendata orang tua, siapa-siapa aja yang mau untuk ikut sosialisasi ini. Nanti baru dikasih namanya siapa-siapa aja, baru kita sosialisasi untuk berikutnya.
Ya, Minimal ya, 5 Pak. orang, Ya. Pak. Ya, minimal 5 orang, Bu Reni. Ya, Minimal syukur 5 lebih orang, ya. Bu. Mungkin Iya. nanti Saya harap maksudnya karena Selasa itu udah cut off ya Kalau Bu. bisa Jadi kalau bisa besok saya udah ada datanya. Saya harapkan Bapak malam Ibu ini wali aja kelas kali ya. ya minimal besok pagi Udah itu ada besok sampai jam 12 saya udah dapat datanya gitu. Siapa yang orang tua yang bersedia, nanti baru orang tua yang bersedia untuk isi linknya, nanti baru kita sosialisasi bersama lagi, kita kumpulkan lewat Zoom juga gitu. Ya. Oke, baik kalau gitu Bu Eta. Nanti bagi Bapak Ibu yang nggak ada di sini, Ibu wali kelas yang nggak ada, kelas 4 ini sepertinya tidak ada. Ya, kelas 4 hanya kelas 4 aja sepertinya yang nggak ada ya. Untuk perwakilan kelas 1 sudah ada, kelas 2 ada, kelas 3 ada, kelas 5 ada, dan kelas 6 ada. Yang belum ini kelas 4 saja. Jadi nanti seperti kita sepertinya ya, kita ngisi list itu aja, mungkin yang mau tatap muka, mau tidak, seperti itu ya Mama Susan ya, kita ya Mama Susan nanti tolong dibantu. Seperti itu mungkin kelas lain seperti itu. Baru aku minta besok bantuan admin dilaporkan aja kali ya. Bu Eka. Minta bantuan admin kelas kali Ibu, ya. Ibu maaf Ibu, boleh minta bantuan admin, tapi minta tolong dilihat lagi. Ibu maksudnya jadi orang yang nanti mana? kalau misalkan Iya. Ibu sudah dapat admin sudah menunjuk 5 orang, tapi minta tolong Ibu wali kelasnya juga dilihat dulu. Menurut Ibu ini orang tua ini benar-benar mau atau tidak gitu. Takutnya nanti kita salah langkah lagi, salah ini lagi gitu. Itu harus tuntas 100% kan itu ngisinya kan. Nanti disaring lagi ya, nanti ya pokoknya disaring lagi. Berarti wali kelas itu langsung japri ke orang tua murid yang bersangkutan. Iya, sanggup tidak sanggup langsung ketahuan. Ya pokoknya jangan di-share di grup dulu kali ya Bu. Dengan japri dulu lebih baik. Japri. Ya. Mungkin admin dulu kali Bu, mengetahui admin dulu baru kita japri kali ya. Enggak, japri dulu baru ke admin. Iya, Ibu ke admin dulu. Ibu ke admin dulu, minta poinnya sama admin, baru nanti admin kan menyerahkan berapa orang tua murid, baru nanti Ibu seleksi lagi. Oke, baru japri ya. Oke deh. Ya, itu nanti triknya guru-guru wali kelas sudah pinter itu ya. Jadi bagaimana caranya ya, bagaimana caranya untuk menarik orang tua. Ya. Baik, apa masih ada lagi? Cukup Bu. Sudah cukup. Udah 8:30. Ya Bu, udah 8:30 belum mandi lagi. Bau. Baik kalau gitu, jadi itu PR untuk kita semua sebagai wali murid ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita menarik orang tua, jangan sampai salah sasaran. Untuk besok mungkin sudah seperti Bu Eta tadi bilang, kita laporkan ke Bu Eta. Nah, jadi triknya seperti itu. Baiklah Bapak Ibu. Karena waktu sudah ya 9:30, mungkin kita juga matanya sudah ngantuk-ngantuk semua ya. Jadi 8:30 ya, setengah 9. Terus nanti kalau sudah ada kesepakatan kita ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam Zoom seperti ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita akhiri hari ini dengan mengucap syukur pada Tuhan dengan berdoa penutup. Silakan Bu Reni untuk menutup doa, untuk menutup pertemuan ini dengan doa. Silakan Bu Reni. Terima kasih Bu Berta. Mari kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih. Hari ini kau beri kesempatan untuk bertemu, bertatap muka dengan komite dan para guru untuk membicarakan tentang PTN. Sertailah kami agar segala sesuatu yang kami rencanakan hari ini dan hari esok lancar berjalan sesuai rencana-Mu. Tuhan, doa yang tiada sempurna ini kuhaturkan kehadirat-Mu, Yesus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Reni. Terima kasih Bu Berta. Terima kasih. Minta izin mengambil foto sebentar. Oh ya, silakan. Ya. Oh, buka kameranya. Aduh, saya belum mandi lagi nih Bu. Nggak lihat mandi enggaknya Pak Boni. Kan kelihatan bajunya aja. Bu Eva, Bu Stella. Sama Nadia. Bu Sarkis, silakan dibuka kameranya. Bu Berta sudah. Aduh, jangan garuk-garuk itu. Ya. Sudah Bu.
Sudah, terima kasih Bapak Ibu Oh semuanya. ya, oke. Ya. Terima Terima kasih. kasih semua. Bapak Masih Ibu tersenyum semua. baik. Terima kasih. Harus semangat, Astaga. Harus Istirahat. selesai. Rani lagi Tuhan makan. Ustadz. Live duluan Thank you ya. Bapak Ibu.